Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Assalamualaikum. Profesor Malaysia mengklaim populasi orang Melayu di seluruh dunia berjumlah ratusan juta. Benarkah demikian? Ayo kita reaksi bersama-sama. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni, Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Agak ramai ya orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja, kita bukan pendatang ya. Balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu ya. Jadi sah-sah ini Tanah Melayu. Jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia tu kepulauan. Jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun, yang tempat ni memang tempat kita, tanah ranah moyang kita ya. Mengenai Melayu katanya pernah mau dijadikan bahasa internasional, Be? Oh, di dalam ASEAN. Oke, ASEAN. Dulu sekitar tahun dasawarsa 80 ya, saya masih di DPR, itu memang ada kabar itu bahwa sedang dibicarakan kesepakatan ASEAN itu waktu 5 atau 6 negara, sekarang kan 13, agar Melayu menjadi second language dalam ASEAN Conference. Oke. Second language setelah negara bahasa negaranya. Setelah Inggris. Setelah Inggris ya. Setelah Inggris dia second language di ASEAN, tapi Indonesia nggak mau. Kok malah Indonesia nolak? Nggak tahu. Oke, Yang nggak mau Indonesia. Kirain Singapura. Katanya Indonesia nggak mau. Iya. Kenapa Indonesia mau nolak bahasa Melayu, Be? Tak tahu lah, Cik, kata orang Malaysia. Ada kepentingan global kah atau ada? Alam lah, kita nggak bisa jawab di zaman itu keadaan konstelasi politiknya kan. Iya. Kenapa nggak mau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi second language? Iya. Sebab Brunei berbahasa Melayu, Filipina pun paham bahasa Melayu, Thai pun paham, ya kan? Iya. Kemudian Malaysia, Singapura, tapi Indonesia nggak mau. Sebenarnya apalagi Indonesia kan lebih luas penyebaran Melayu Be ya. Harusnya. Aduh. Jadi gitu guys, jadi ternyata Melayu itu adalah suatu budaya, suatu bangsa ya, Be, ras yang cukup besar dan sebenarnya Indonesia punya kepentingan untuk terus dibesarkan budaya ini, Be. Iya. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Kita lihat di negara kita sendiri, di Brunei, di Indonesia, di Singapura, ada penutur bahasa Melayu. Walaupun ada perbezaannya, tapi penutur bahasa Melayu itu wujud. Dan bahasa Melayu itu wujud. Marilah kita berpikir pakai logika masing-masing. Jika memang data yang disebutkan Profesor Malaysia tadi valid, seharusnya mereka tidak perlu ribut dan sibuk soal bahasa Melayu di negaranya. Seharusnya mereka sudah berhasil memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri. Kita semua tahu bahwa bahasa berkaitan dengan budaya. Dengan penutur sebesar itu yang mencapai 300 juta, pastinya musik Melayu, sinetron Melayu dan film Melayu sudah membanjiri Asia Tenggara. Bahkan sudah menjajah dan mempengaruhi Indonesia. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Dan kemudian penyanyi, aktor, aktris, pelawak, stand-up komedian seharusnya sudah merajai Asia Tenggara. Nyatanya tidak seperti itu. Budaya dangdut, budaya pop dan film-film Indonesia yang kini menjajah Malaysia. Kita bicara realitas, bukan omong kosong atau ilusi semata. Oh iya, sekali lagi Mimin tegaskan, kita bicara realitas bukan omong kosong atau konsep ilusi alam Melayu.
konsep ilusi Melayu Mahawangsa dan konsep ilusi bahasa Melayu Honda? Maksud Mimin bahasa Melayu Supra. Oke, kita lanjut. Seharusnya kalau bahasa Melayu penuturnya 300 juta. Di media sosial seperti di YouTube atau TikTok di Malaysia yang viral di Malaysia, harusnya konten berbahasa Melayu bukan konten bahasa Inggris dan konten berbahasa Indonesia. Nah, disinilah mereka mulai kebingungan bahasa Melayu 300 juta penutur, tapi budayanya tidak menginvasi negara lain. Itu kan membagongkan menurut Mimin. Dengan jumlah penutur sebanyak itu, seharusnya konten-konten media sosial berbahasa Melayu yang merajai Asia Tenggara. Seharusnya dengan jumlah penutur sebanyak itu, artis, penyanyi, pelawak tunggal atau komika sudah merajai Asia Tenggara. Tapi kenyataannya justru budaya pop, dangdut dan film Indonesia yang menjajah Malaysia. Gimana tuh? Saking bingungnya, Profesor Malaysia secara tidak sadar mengakui kehebatan budaya dan bahasa Indonesia yang sudah menginvasi negara-negara di Asia Tenggara. Berikut video kebingungan Prof Malaysia. Saya bila pergi ke Thailand, saya profesor kunjungan, saya pergi ke universiti, ada bahasa Melayu. Pergi sekolah, ada bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu Indonesia. Saya pergi ke Australia, ada bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia. Profesor, sejarawan, politikusnya serta netizennya kadang-kadang kalau mengklaim sesuatu gak kira-kira. Seperti di video yang baru kita reaksi, doktor dari Malaysia mengklaim populasi orang Melayu di seluruh dunia adalah 400 juta orang dan negara Malaysia adalah pusat tanah Melayu. Wakakakakakakak, Mimin jadi tertawa terbahak-bahak. Kalau Semenanjung adalah pusat Melayu, kenapa tidak ada peninggalan yang monumental? Wakakakakakakak. Kalau menurut Mimin, populasi Melayu sebetulnya lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia karena masih banyak yang belum disebut, semisal Melayu Centaurus, Melayu Sagittarius, Melayu Mar, Melayu Jupiter, Melayu Saturnus dan lain sebagainya. Mereka masuk dalam kategori Melayu anak dagang, entah dagang apa. Wakakakaka. Kalau memungkinkan, orang Afrika juga bisa disebut sebagai Melayu Afrika asal Profesor Malaysia mau melakukannya. Konon tersiar kabar Raja Firaun juga orang Melayu. Apakah di keturunan Melayu Semenanjung Malaya? Melayu Malaysia itu bangsa yang hebat karena saking hebatnya sampai lupa kehebatannya apa selain mengklaim. Wakakakakak. Apakah kalian percaya ucapan doktor dari Malaysia tersebut? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade senyum-senyum sedikit nih menonton dari video ini karena ada beberapa bagian yang menurut Pak Ade ya menggelitik aja. Jadi ya mau nggak mau ya tersenyum dan tertawa sedikit saja. Karena dari video ini menyatakan bahwa 400 juta penduduk di dunia ini adalah bagian terdiri dari orang-orang Melayu semua. Tetapi data ini kita tidak tahu berasal dari mana. Kalau misalkan dikatakan 280 juta orang Melayu yang berada di Nusantara atau di Indonesia, itu ada datanya. Kemudian mungkin sekitar 30 atau 25 juta orang Melayu ada di Malaysia, itu pun ada datanya. Ya. Tapi kalau 400 juta itu datanya di sini tidak disebutkan, padahal ini studi ilmiah ya, dalam arti kata yang bicara ini bukan lagi orang-orang biasa, tetapi seorang profesor. Tentu harusnya ada data-data yang akurat untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, mengenai orang Melayu ini menurut sejarah memang cukup besar, tersebar di beberapa bagian seperti yang disebutkan oleh profesor tadi. Ya, itu memang orang-orang Melayu, termasuk di Suriname, ya, kepulauan atau di daerah Madagaskar, kemudian di Pulau Fiji, kemudian di Pulau Papua, ya, termasuk Papua Nugini, itu adalah orang-orang Melayu. Tetapi sebenarnya dalam sejarah ya, ini Pak Ade ada semacam kajian sejarah yang nanti coba Pak Ade buatkan video terpisah, bahwa kepulauan di Indonesia ini, kepulauan di Nusantara ini, kepulauan yang termasuk juga di daerah Madagaskar, Thailand bagian selatan, daerah Kampa, kemudian Filipina, Brunei, Malaysia, Indonesia,
Singapura, kemudian juga di daerah Fiji, ya, itu semuanya adalah sebenarnya disebut sebagai daerah Indonesia atau kepulauan Indonesia. Itu ada sejarahnya. Termasuk bahasa yang digunakan adalah sebenarnya bahasa Indonesia. Itu menurut sejarah. Nah, berbeda dengan kalau kita bicara secara politik, ya. Nah, kemudian ada sedikit Pak D koreksi tadi yang dikatakan bahwa ada kata tamadun tanah Melayu, kemudian diganti nama menjadi Malaysia. Dan profesor tadi bicara bahwa itu tidak boleh dirubah sama sekali, siapapun tidak punya hak dan tidak bisa merubahnya. Tetapi di sini Pak D coba koreksi bahwa yang namanya kata Malaysia itu dari bahasa Yunani, yang artinya di sini adalah Malais, ya. Jadi Malais pakai S, ya, Malaisnya. Itu artinya adalah tanah, ya. Artinya adalah bukan tanah tapi Melayu, ya. Tapi di belakangnya ada iya. Iya itu berarti tanah. Jadi artinya sebenarnya adalah tanah Melayu. Sementara profesor tadi bilang Malaysia itu adalah kepulauan Melayu. Nah, ini penafsiran yang kurang tepat. Tetapi memang lebih tepat kalau kata Malaysia itu adalah tanah Melayu. Karena kita tahu sendiri bahwa Malaysia itu bukan kepulauan. Yang cocok disebut dengan kepulauan itu adalah Indonesia, karena pulaunya mencapai ribuan pulau. Itu yang namanya kepulauan. Jadi ini mungkin kalau ada yang beda pendapat silakan aja tulis di kolom komentar, ya. Ini pendapat Pak Ade berdasarkan hasil tadi Pak Ade coba ngulik-ngulik sedikit di Google, ya. Arti kata Malaysia itu sendiri menurut bahasa Yunani. Ya, sekali lagi Pak Ade tegaskan bahwa Malais pakai S, ya, itu artinya Melayu, kemudian belakangnya iya, itu berarti adalah tanah. Jadi diartikan tanah Melayu. Nah, kemudian kalau memang dikatakan di narasi video tadi bahwa kenapa yang justru populer, yang justru terkenal, yang justru banyak dikenal itu adalah pertama bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, kemudian lagu-lagu Indonesia, kemudian film-film Indonesia, dan sekarang teknologi Indonesia yang banyak atau mulai dikenal di kawasan ASEAN. Dan itu kalau berdasarkan sejarah yang Pak dibaca, ya wajar saja, karena memang semua kawasan ini menurut sejarah itu memang kawasan Indonesia. Ya, ini yang bilang ini orang peneliti dari Belanda. Ya, disebutkan seperti itu pada abad ke-18. Ya, pada abad ke-18. Nah, abad ke-18 apakah kata Malaysia sudah ada? Belum ada. Tapi kata Indonesia itu sudah ada. Nah, mudah-mudahan dari uraian ini bisa menjadi pencerahan, pembelajaran bagi kita semua bahwa perlu digarisbawahi bahwa Melayu, yang dikatakan sebagai Melayu, itu adalah sebenarnya Indonesia. Yang kedua adalah, Pak Ade bingung, kenapa orang-orang Malaysia ini, terutama cendekiawannya, profesor-profesornya, ini begitu masif, ya, untuk mengedepankan Melayu. Padahal Melayu ini banyak sekali selain dari Malaysia itu sendiri. Tetapi yang merasa sebagai negara paling Melayu itu adalah Malaysia, dan lucunya adalah Indonesia pun harus masuk ke dalam negara Melayu Malaysia. Ya, Malaysia tidak menyinggung Singapura, harus masuk ke negara Malaysia, kemudian Brunei Darussalam ataupun Filipina, itu tidak pernah disinggung, ya, sebagai kawasan atau wilayah yang termasuk Melayu. Jadi ini ada membingungkan gitu menurut Pak D, ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu sebabnya kenapa Malaysia menganggap dirinya adalah paling Melayu, kemudian Indonesia harus termasuk orang Melayu juga. Ini yang menjadi pertanyaan Pak D. Nah, dari Pak D ya, ini aja dulu videonya. Kita bisa ketemu lagi nanti di video yang lainnya. Dan Pak D mau buat ini video mengenai sejarah
dari Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu adalah kawasan mulai dari daerah Madagaskar ya sampai kepulauan-kepulauan di daerah timur. Ya, itu ada sejarahnya, ada catatannya. Ya. Tunggu aja di video berikutnya. Nah, dari Padi cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.